Kebangkitan darah sukses. Makam immortal. Tian Lei lalu menoleh ke arah ayahnya. Ayah, apakah bisakah aku menenangkan Xiao Bai sendiri? Apakah kau yakin? Bahkan aku dan para tetua saja kesulitan untuk menyegelnya dengan rantai. Tian Huang heran dengan permintaan anaknya. Tian Lei tersenyum. Ayah tenang saja. Aku punya cara tersendiri untuk menenangkan Xiao Bai. Bagaimanapun, dia adalah temanku. Tian Huang memejamkan matanya sambil tersenyum, lalu menghela nafas. Baiklah. Aku percaya kau pasti punya cara yang spesial. Ucap Tian Huang lalu berbalik dan pergi dari tempat tersebut. Tian Lei yang telah melihat ayahnya pergi, langsung membalikkan badannya dan melihat ke arah Xiao Bai yang semakin mengganas dalam kandang. Tatapan yang dikeluarkan mata Tian Lei sangat tajam dan penuh dengan aura keseriusan. Cih, kenapa kebangkitan darahnya harus sekarang? Aku hanya tingkat Earth Spirit, bagaimana caraku membantu Xiao Bai? Gumam Tian Lei. Sepertinya hanya bisa menggunakan itu. Maafkan aku, Xiao Bai. Tian Lei lalu duduk bersila dengan sikap menghadap ke arah Xiao Bai. Tian Lei lalu mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk membuat segel ikatan darah tepat di dahi Xiao Bai. Setelah segel ikatan darah telah selesai dibentuk, Tian Lei menggigit jari telunjuknya dan melayangkan darah tersebut hingga masuk ke dalam segel. Segel ikatan darah yang dimaksud Tian Lei berarti jika Tian Lei mati, Xiao Bai juga akan ikut mati. Dan kekuatan dari Xiao Bai juga bisa dipinjam oleh Tian Lei. Tapi Xiao Bai tidak bisa meminjam kekuatan milik Tian Lei. Setelah darah dan segelnya telah menyatu, Tian Lei kemudian menutup matanya dan fokus untuk memasuki ruang jiwa yang ada di tanda emas di dahi Xiao Bai. Dalam ruangan jiwa, terlihat Xiao Bai yang sedang mengamuk sama seperti yang ada di luar. Ia kemudian melihat ke arah Tian Lei yang baru saja muncul di tempat tersebut, lalu bergerak menyerang Tian Lei. Ingin melawan tuan muda ini dengan kekuatan jiwa. Apakah kau layak? Tian Lei membentuk sebuah telapak tangan raksasa berwarna emas dari kekuatan jiwanya. Tian Lei lalu menggerakkan tangan kanannya untuk menggerakkan telapak tangan raksasa yang ia buat tadi. Telapak tangan emas itu semakin bergerak turun dan kemudian menghempaskan tubuh jiwa dari Xiao Bai yang mengganas. Buak. Akibat hempasan yang amat kuat itu, jiwa Xiao Bai yang mengganas tadi menghilang. Di dunia luar, Tian Lei membuka matanya dan melihat ke arah Xiao Bai yang tengah berdiri di dalam kurungan dengan keadaan tidak sadarkan diri. Di tengah keadaannya yang sedang tidak sadar, segel di dahi Xiao Bai muncul dan mengeluarkan aura emas yang menyilaukan. Energi spiritual emas yang menyilaukan itu memiliki kekuatan menekan yang hampir membuat Tian Lei tidak sadarkan diri. Duar. Aura emas itu sangat kuat, sehingga membuat rantai yang merantai Xiao Bai dan kurungan yang mengurungnya hancur. Cahaya emas itu kemudian menutupi seluruh tubuh Xiao Bai lalu mengangkat Xiao Bai naik ke udara. Cahaya emas itu kemudian menyebar dengan cepat membuat seluruh area di tempat itu menjadi silau, seperti cahaya matahari yang bersinar terang. Tak lama kemudian, cahaya yang menyilaukan mata itu menghilang dan Xiao Bai kembali memihak tanah dengan keadaan normal dan tidak mengamuk lagi. Bukan hanya keadaannya yang kembali normal, Xiao Bai juga telah naik tingkat menjadi bis serigala putih bintang 5. Tampilan luar dari tubuh Xiao Bai juga mengalami perubahan, segel emas yang ada di dahinya mulai muncul dan dapat dilihat dengan mata biasa. Di bagian perut Xiao Bai bagian kanan dan kirinya terdapat garis-garis yang membentuk corak yang indah namun rumit untuk dimengerti.
matanya sangat tajam dan pupil matanya memancarkan aura dominasi dengan warna merah terangnya. Xiao Bai tersenyum dengan memperlihatkan taring-taring tajamnya ke arah Tianlei. Sementara itu, Tianlei juga membalas senyuman Xiao Bai lalu berjalan ke arahnya. Tianlei mengelus-elus bulu-bulu putih halus milik Xiao Bai. "Hei, bagaimana perasaanmu setelah kebangkitan darah?" Xiao Bai kemudian dengan wajah ceria menjilati wajah tampan Tianlei. Lalu Tianlei memegang kepala Xiao Bai untuk menahannya menjilati wajahnya. "Hei, sudah. Aku ada janji dengan tetua Gongli. Ayo kita ke sana," ucap Tianlei. Xiao Bai yang mengerti dengan ucapan Tianlei langsung menghentikan aktivitasnya dan mengangguk. Tianlei kemudian berjalan di depan Xiao Bai untuk pergi ke perpustakaan. Tapi, Xiao Bai dengan lembut mengangkat Tianlei ke udara lalu menangkapnya dengan punggungnya. Setelah itu, Xiao Bai berjalan ke arah perpustakaan yang pernah ditunjukkan oleh Tianlei tempo hari. Di perjalanan, semua murid keluarga Tian terkejut dan kagum dengan Tianlei. Mereka tidak menyangka bahwa tuan muda mereka memiliki tunggangan yang sangat keren seperti Xiao Bai yang sedang mereka lihat. Wow, tuan muda sangat hebat. Bahkan tunggangannya saja terlihat sangat keren. Benar. Dan aura dari bis itu juga sangat kuat. Pastinya, orang sehebat dan sekeren tuan muda, memang cocok dengan tunggangannya yang sekarang ini. Semua pujian-pujian keluar dari mulut murid-murid keluarga Tian yang melihat Xiao Bai. Tianlei hanya tersenyum dan Xiao Bai dengan wajah berseri-seri menunjukkan sikap bangga terhadap diri sendiri. Tak lama kemudian, Tianlei dan Xiao Bai akhirnya sampai di perpustakaan. Karena tubuh Xiao Bai yang sangat besar, Tianlei memerintahkan Xiao Bai untuk menunggunya di luar. Tianlei memasuki perpustakaan, dan saat ia telah melewati pintu masuk perpustakaan tiba-tiba tertutup dengan sendirinya dan membuat keadaan di ruangan itu menjadi gelap. Tianlei yang terkejut langsung menoleh ke belakang. Lalu Tianlei menghela nafas dan membalikkan pandangannya ke depan lagi dan mengeluarkan api di telapak tangannya. Dan Tianlei semakin dibuat terkejut karena seseorang tiba-tiba saja sudah berada di depannya. "Wah!" Tianlei berteriak seperti telah melihat hantu dengan kedua telapak tangannya berada di depan wajahnya tampannya. Tianlei melihat ke arah orang itu lagi dan ternyata orang yang membuat ia kaget adalah tetua Tian Gongli. Tianlei mengusap-usap dadanya dan menghela nafas lega. Ternyata tetua," ucapnya. Tetua Tian Gongli tersenyum. "Ya, aku sengaja menutup pintu agar tidak ada yang mengganggu pembicaraan kita," ucapnya. "Oh, memangnya apa yang ingin tetua bicarakan?" Lebih baik kita duduk dulu," ucap tetua Tian Gongli dan berjalan menuju meja tempatnya bertugas. Tianlei pun mengikutinya dari belakang. Setelah berada di meja tempatnya bertugas, tetua Tian Gongli mengeluarkan api di telapak tangannya dan menyalakan lampu lilin spiritual. Terang, kayak lampu di bumi. Tetua Tian Gongli kemudian duduk dan Tianlei juga duduk di bangku yang ada di seberangnya. "Tetua, apa yang ingin tetua bicarakan?" Tianlei dengan nada dan raut wajah serius langsung bertanya pada pokok pembicaraan. "Baiklah, langsung saja. Aku dengar, gurumu adalah seorang alkemis tingkat 6. Dan potensi para murid bisa meningkat berkat pil yang ia berikan. Aku ingin kau bertanya pada gurumu. Apakah ia memiliki pil yang bisa membantuku menembus ke tingkat Yin dan Yang?" ucap tetua Tian Gongli. Pil yang bisa membantu menembus ke tingkat Yin dan Yang.
Sepertinya aku tahu, tidak perlu guruku, aku bisa membuatnya. Ucap Tian Lei. Tetua Tian Gongli terkejut dengan ucapan Tian Lei. Ia benar-benar tidak tahu apakah yang dikatakan Tian Lei benar atau tidak. Apakah ia alkemis tingkat 4? Atau ia hanya menyombongkan diri, lalu meminta bantuan pada gurunya? Pil yang dimaksud oleh Tian Lei adalah pil tingkat 4, yang bernama pil naga yin dan yang. Dengan bahan yang cukup langka jika dicari di Kekaisaran Yan. Bahan yang diperlukan adalah rumput roh level 4, bunga spirit elemen api, elemen milik pengguna pil, daun duri ungu, dan herbal yang memiliki energi yin dan yang setidaknya tingkat 4. Dari bahan-bahan tersebut, yang telah terpenuhi adalah rumput roh level 4, dan daun duri ungu, karena kedua bahan ini ada di tempat rahasia yang ditemukan oleh Tian Lei dan Xiao Bai dulu. Tian Lei, apakah kau benar-benar bisa membuatnya? Tetua Tian Gongli benar-benar penasaran. Tian Lei tersenyum. Tetua Tian Gongli, aku sebenarnya telah mencapai alkemis tingkat 3 dengan kualitas sempurna. Jadi, aku bisa sekalian belajar membuat pil tingkat 4. Ucapnya. Hah? Latihan membuat pil tingkat 4. Apakah aku kelinci percobaannya? Pikir Tetua Tian Gongli. Tian Lei menepuk pundak Tetua Tian Gongli. Tetua, tenang saja. Aku pasti akan memberikan pil dengan kualitas yang bagus. Ucapnya. Mendengar perkataan Tian Lei, Tetua Tian Gongli menjadi lega. Baiklah. Kalau begitu, aku percaya padamu. Ucapnya dengan pasrah. Tapi, untuk membuat pil yang bisa membantumu menerobos, diperlukan bahan herbal yang mengandung energi yin dan yang tingkat 4. Apakah tetua ada saran tempat untuk mencari herbal seperti itu? Mendengar pertanyaan Tian Lei, Tetua Tian Gongli pun berpikir sejenak, menatap ke langit-langit perpustakaan sambil mengelus-elus janggut putihnya. Oh, iya, aku baru ingat. 1 bulan lagi, makam seorang tahap immortal akan terbuka. Mungkin di sana akan ada herbal yang dibutuhkan. Ucap Tetua Tian Gongli. Makam seorang tahap immortal. Sepertinya akan ada harta karun. Menarik. Tian Lei tersenyum bahagia mendengar berita tersebut. Tapi, yang bisa memasuki tempat itu hanya yang berusia di bawah 20 tahun dan tingkatannya berada di bawah tahap Heaven Spirit. Jadi, aku tidak bisa ikut masuk. Ucap Tetua Tian Gongli. Benarkah? Tanya Tian Lei dengan terburu-buru karena bahagia. Iya. Balas Tian Gongli. Tian Lei tersenyum, ia benar-benar bahagia, karena di dalam makam peninggalan seseorang, pasti terdapat harta karun. Ditambah lagi, hanya yang berada di bawah Heaven Spirit lah yang bisa masuk. Bukankah itu berarti kalau semua harta karun yang ada di sana telah disediakan untuknya seorang? Tetua Gong. Anda tenang saja. Aku pasti akan membuatkan pil untuk Anda sebulan kemudian. Ucap Tian Lei dengan percaya diri. Tetua Tian Gongli tersenyum. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak. Ya, kalau begitu aku pergi dulu. Ucap Tian Lei kemudian melangkahkan kakinya menuju ke pintu keluar. Setelah keluar dari perpustakaan, ia melihat ke arah Xiao Bai yang sedang bermain-main dengan anak-anak kecil keluarga Tian. Hei, anak-anak, sudah dulu ya. Xiao Bai dan Kak Tian Lei harus pergi. Ucap Tian Lei dengan ramah. Iya Kak Tian Ye. Balas semua anak-anak tersebut. Tian Lei lalu menaiki punggung Xiao Bai dan memerintahkan ia untuk kembali ke kediamannya. Hehe, makam immortal. Walaupun tidak hebat,
Tapi bisa memberiku sedikit harta kecil, sebagai perlindungan diri untuk sementara. Monolog Tian Lei. Sekedar informasi. Tubuh Heavenly Demon sekarang diubah menjadi tubuh Kaisar Langit. Pedang Heavenly Demon diganti menjadi pedang penghancur langit. Sebulan kemudian. Hari demi hari telah berganti, Tian Lei telah menghabiskan waktunya dalam pelatihan, sehingga sebulan telah berlalu. Dengan kecepatan penyerapan aura spiritual dari segel kegelapan tanpa batas, dan penggunaan pil Earth Spirit dan pil Heaven Spirit yang sempurna, Tian Lei telah mencapai tingkat Earth Spirit bintang 5. Dalam sela-sela pelatihannya, Tian Lei dan Xiao Bai telah pergi ke tempat rahasia mereka, dan memindahkan lahan kebun obat di tempat itu ke hutan belakang kediaman Tian Lei. Agar tidak ada yang mengetahui keberadaan dari kebun herbal miliknya itu, Tian Lei menempatkan arai ilusi yang membuat orang-orang tidak bisa melihat adanya kebun bahan herbal di tempat tersebut. Di dalam suatu hutan, dekat lembah pegunungan Longwu, banyak kultivator muda dari berbagai kota di Kekaisaran Yan telah berkumpul. Mereka kini berkumpul di depan makam kultivator tingkat immortal yang pernah diceritakan oleh tetua Tian Gongli. Dalam kumpulan kultivator muda itu, banyak terdapat jenius muda dengan tingkat kultivasi Earth Spirit bintang 6 dan yang paling rendah adalah tingkat Earth Spirit bintang 2. Dan karena banyak orang, tentu saja suasananya sangatlah ramai seperti emak-emak yang sedang belanja di pasar. Kudengar dulu dalam makam kultivator tingkat immortal ini, ada yang pernah menemukan teknik bela diri tingkat raja. Aku benar-benar sudah tidak sabar ingin masuk. Ucap salah seorang kultivator muda yang ada di sana. Jangan senang dulu, untuk memasuki makam, kita memerlukan serangan penuh dari 4 kultivator puncak ranah Earth Spirit. Balas teman di sebelahnya. Apa? Puncak Earth Spirit. Bukankah itu tidak mungkin? Jika umur di atas 20 tahun, masih ada kesempatan. Tapi, di bawah umur 20 tahun, puncak Earth Spirit. Benar-benar tidak ada harapan. Belum tentu. Kudengar ada 3 tuan muda dari lembah iblis, gedung Qinglong, dan menara pedang suci, yang akan datang ke tempat ini. Jadi, mereka pasti akan membantu untuk membuka segel ini. Wow! Bukankah ketiga tempat itu adalah bagian dari 5 pilar kekaisaran? Ya, begitulah. Di tengah kerumunan yang sangat berisik itu, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam, namun tidak menutup kepalanya. Dia adalah Tian Lei yang berdiri tidak jauh dari orang-orang yang bercakap-cakap tadi. Tuan muda dari ketiga pilar. Menarik. Gumam Tian Lei. Tak lama kemudian, saat suasana telah benar-benar ramai dengan bisik-bisik kultivator muda yang telah berkumpul itu, di atas langit dapat dilihat kedatangan 2 bis tingkat 4 dan sebilah pedang besar yang terbang di langit. Kedua bis itu adalah bis elang hitam mata merah, yang merupakan ciri khas dari lembah iblis. Yang kedua adalah bis elang emas, merupakan bis yang menjadi identitas dari gedung Qinglong. Dan untuk pedang perak yang melayang di langit adalah pedang terbang yang merupakan lambang dan kendaraan dari menara pedang suci. Karena ketiga tokoh penting dari 3 pilar kekaisaran telah tiba, semua orang yang tadinya saling bercakap-cakap mulai menutup mulutnya, agar tidak mengganggu ketenangan para tuan muda dari ketiga pilar. 2 bis dan pedang terbang yang baru datang tadi pun mendarat di hamparan rumput yang luas tak jauh dari tempat orang-orang berkumpul. Ketiga orang yang sangat dihormati itu turun dari kendaraan mereka masing-masing. Saat mereka telah turun, tampak 3 orang tuan muda yang pastinya tidak asing lagi bagi orang-orang yang ada di sana, kecuali untuk Tian Lei. Ketiga tuan muda itu adalah King Xiaoli, tuan muda dari gedung Qinglong.
King Xiaoli memiliki wajah yang cukup menawan, tubuhnya tinggi semampai, rambut kuning panjangnya sangat indah seperti rambut seorang wanita, matanya tajam tapi tidak memiliki niat membunuh, dan sikapnya selalu dalam keadaan tenang. Yang kedua adalah Mo Zidao, tuan muda dari lembah iblis. Dia memiliki wajah yang pas-pasan dengan tampang seperti gangster, rambut hitamnya pendek, matanya merah tajam, selalu mengeluarkan aura membunuh di sekitarnya, dan jika ia tersenyum, itu akan terlihat sangat mengerikan. Dan yang ketiga adalah Jian Ren, tuan muda dari Menara Pedang Suci. Ia memiliki wajah yang cukup tampan walau tidak setampan King Xiaoli, rambutnya berwarna biru muda panjang yang telah terikat rapi, mata hitamnya selalu mengeluarkan tatapan dan aura yang santai, dan ia selalu membawa pedang andalannya kemanapun, pedang cahaya emas, tingkat raja. Mereka bertiga adalah murid paling jenius dari masing-masing keluarga mereka, yang sama-sama berada di puncak ranah Earth Spirit. Tapi, jika membandingkan kekuatan, King Xiaoli lah yang terkuat di antara jenius di kelima pilar kekaisaran. Tian Lei menatap ketiga orang itu dengan tatapan tajam dengan alisnya terangkat sebelah. Jadi itu jenius dari pilar kekaisaran. Sampah. Dengan bakat seperti itu, mereka hanya akan menjadi prajurit di benua tengah. Gumam Tian Lei dalam hatinya. Ketiga tuan muda yang telah mendarat itu secara bersamaan melangkah maju mendekati kerumunan orang yang ada di depannya. Yo, aku tidak menyangka kalau tuan muda King Xiaoli yang akan kemari. Ucap Mo Zidao di sela-sela langkah kaki mereka. Aku juga sebenarnya malas datang ke sini. Apalagi harus bertemu dengan orang gila sepertimu. Ucap King Xiaoli dengan dingin tapi memiliki maksud mengejek. Hei, kalian berdua harus melupakan masalah di antara keluarga kalian. Ingat, kita bertiga di sini harus saling bekerja sama untuk membuka segel. Jian Ren mencoba menjadi penengah. King Xiaoli hanya diam, karena memang sifatnya sangatlah tenang. Sementara itu, Mo Zidao memoncongkan bibirnya dan menatap Jian Ren. Hei, Jian Ren. Bagaimana kabar dari kekasih hatimu? Kudengar kau dan dia bertengkar karena kau memintanya untuk tidur denganmu. Hahaha. Mo Zidao mengejek Jian Ren kemudian tertawa lepas. Jian Ren yang mendengar ejekan itu seketika merubah raut wajahnya, yang tadinya ia bertingkah santai, sekarang urat marah telah muncul di pelipisnya. Apakah kau ingin bertarung melawanku? Jian Ren berbicara dengan keras dan melangkah hendak mendekati Mo Zidao yang ada di sebelah kiri King Xiaoli. Tapi, tindakannya itu langsung dihentikan oleh King Xiaoli. Cukup. Bertingkahlah seperti seorang tuan muda dari pilar kekaisaran. Jangan tunjukkan sikap menjijikkan di depan anggota keluarga rendahan itu. Ucap King Xiaoli. Jian Ren yang tadinya telah mengangkat pedangnya, sekarang telah memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya lagi. Saat mereka berada di depan para kultivator muda yang telah berkumpul tadi, King Xiaoli, Mo Zidao, dan Jian Ren menghentikan langkahnya. Kami adalah perwakilan dari 3 pilar kekaisaran. Kami akan membantu untuk membuka segel itu. Dan, mohon tidak mengganggu kami untuk mendapatkan tujuan kami yang ada di dalam nanti. Ucap King Xiaoli dengan penuh wibawa. Semua orang yang mendengar perkataan King Xiaoli saling berpandangan dengan teman di sebelahnya. Baik. Kemudian ketiga orang itu melangkah maju masuk ke dalam kerumunan. Semua orang yang berada di dekat jalan yang dilalui ketiga tuan muda tersebut, langsung membukakan jalan untuk mereka. Inikah tuan muda dari ketiga pilar?
Benar-benar memiliki aura yang mendominasi. Bisik salah seorang yang ada di sana. Benar. Dalam 5 tahun pelatihan, mereka pasti akan mencapai tingkat yin dan yang. Mendengar ada yang saling berbisik, Mo Zidao melirik ke arah kedua orang yang saling berbisik tadi, lalu tersenyum remeh. Ia diam-diam mengeluarkan aura kultivasinya dan membuat orang-orang yang ada di sekitarnya mendadak berlutut. Mo Zidao tertawa melihat para sampah yang berlutut di depannya. Hahaha. Walaupun kalian membukakan jalan untuk kami. Tapi, itu masih belum cukup. Jadi, apa kalian tidak puas dengan perlakuanku? Ucap Mo Zidao dengan senyum mengejek. Tapi, pandangannya kemudian terfokus pada seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah hitam masih berdiri di tengah-tengah kerumunan yang sedang berlutut. Pemuda dengan jubah hitam yang masih berdiri itu ialah Tian Lei. Ia menatap ketiga tuan muda itu dengan tatapan dingin. Cih, ternyata hanya bisa menindas yang lemah. Ucap Tian Lei. King Xiaoli dan Jian Ren ikut melihat ke arah pemuda dengan jubah hitam dengan tatapan mata tajam namun tetap tenang. King Xiaoli. Gumam Jian Ren yang masih fokus melihat ke arah Tian Lei. Ya, orang ini kuat. Bahkan aku tidak tahu apakah aku bisa melawannya atau tidak. Balas King Xiaoli. Tapi tingkat kultivasinya, entahlah. Mungkin identitasnya tidak sederhana. Berbeda dengan King Xiaoli dan Jian Ren yang memberikan tatapan serius, Mo Zidao tersenyum kecil ke arah Tian Lei. Hoho, ternyata ada yang bisa menahan tekanan yang aku berikan. Hei kau. Jika kau menjadi pengikutku, maka aku akan mengampunimu karena tidak berlutut padaku. Ucapnya. Tian Lei lalu tersenyum, dan tiba-tiba hilang dari tempatnya berdiri. Swoosh. Tian Lei yang tadinya tidak terlihat sekarang telah berada di belakang Mo Zidao. Ia kemudian memegang kerah baju yang dipakai oleh Mo Zidao. Sayap Phoenix ungu. Tian Lei mengeluarkan sayap yang terbuat dari api ungu di punggungnya lalu membawa Mo Zidao ke atas langit. King Xiaoli dan Jian Ren terkejut melihat sayap yang ada di punggung Tian Lei. Karena, biasanya untuk bisa terbang dan membentuk sayap spiritual, harus mencapai tahap Mahayana terlebih dahulu. Bukan hanya itu, yang membuat mereka terkejut juga karena warna api milik Tian Lei. Kobaran api dibagi menjadi 4 level yakni api merah, biru, hijau, dan ungu. Api yang dikeluarkan oleh Tian Lei untuk membuat sayap tadi adalah api ungu yang merupakan api tertinggi di dunia tersebut. Bahkan tahap Xiantian belum tentu memiliki api hijau dan Tian Lei memiliki api ungu. Tidak masuk akal. King Xiaoli dan Jian Ren menatap Tian Lei yang membawa Mo Zidao terbang jauh. Jian Ren. Ayo kita kejar. Jika Mo Zidao mati, kita berdua akan disalahkan. Ujar King Xiaoli. Baik. Balas Jian Ren. King Xiaoli dan Jian Ren pun memutuskan untuk mengikuti Tian Lei dengan menaiki bis elang emas milik King Xiaoli. Hei, lepaskan aku. Mo Zidao terus meronta-ronta untuk melepaskan diri. Tian Lei tersenyum. Kenapa aku harus melepaskanmu? Mo Zidao marah karena merasa kata-kata Tian Lei barusan mengandung ejekan untuk dirinya. Aku adalah tuan muda dari lembah iblis. Jika kau tidak melepaskan aku, akan aku pastikan kau dan seluruh keluargamu mati mengenaskan. Tian Lei memasang senyum mengerikan di wajahnya seperti singa yang telah melumpuhkan rusa. Lembah iblis. Itu membuat aku semakin ingin membunuhmu. Ucapnya. Mo Zidao membelalakkan matanya. Siapa anak ini? Apakah ia tidak takut dengan pilar kekaisaran?
Atau identitasnya melebihi kekuatan dari lembah iblis? Pikir Mo Zidao. Tak lama kemudian, saat Tian Lei telah membawa Mo Zidao terbang dengan ketinggian 10.000 kaki, Qing Xiaoli dan Jian Ren akhirnya berhasil menyusul Tian Lei. Tuan muda, maafkan kami karena berlaku tidak sopan. Kami tidak tahu kalau ada tuan muda di sana. Bisakah tuan muda melepaskan anak bodoh ini? Bagaimanapun juga untuk membuka segel kita masih memerlukan dia. Qing Xiaoli merendahkan dirinya, walaupun itu benar-benar bertentangan dengan harga dirinya. Tian Lei melihat ke arah Qing Xiaoli. Kau Qing Xiaoli? Tuan muda dari gedung Qinglong? Tanya Tian Lei. Ya, aku Qing Xiaoli. Dan Anda? Ucap Qing Xiaoli dengan sikapnya yang masih tenang. Tian Lei tersenyum dan mendengus kecil, karena kau dari gedung Qinglong. Maka aku akan memberimu muka hari ini. Tapi, sebagai kompensasi karena telah menghinaku, aku akan mengambil cincin penyimpanan miliknya. Ucap Tian Lei lalu tersenyum sinis ke arah Mo Zidao di bawahnya dan ia pun melepaskan cincin tingkat menengah yang ada di jari Mo Zidao. Selamat tinggal. Ucap Tian Lei lalu melepaskan kerah baju yang dipakai Mo Zidao. Akibatnya, Mo Zidao terjun bebas tanpa apapun. Wah! Teriak Mo Zidao yang terus jatuh menuju daratan. Qing Xiaoli pun langsung mengarahkan biselang emasnya untuk menangkap Mo Zidao yang terjun bebas. Jinying! Ayo! Ucap Qing Xiaoli. Tian Lei tersenyum lalu terbang dengan kecepatan penuh menjauhi tempat tersebut. Krak! Elang emas milik Qing Xiaoli mencengkram erat tubuh Mo Zidao dan terbang rendah menuju daratan. Saat elang emas hanya berjarak beberapa meter dari daratan di depan segel pintu makam immortal, ia melepaskan cengkraman kakinya terhadap Mo Zidao. Buak! Ah! Punggungku! Teriak Mo Zidao. Kemudian elang emas mendarat dengan mulus di samping Mo Zidao. Qing Xiaoli dan Jian Ren melompat turun dari atas elang emas dan berjalan mendekati Mo Zidao. Qing Xiaoli mendengus kesal. Heh, dasar bodoh. Jika saja orang itu tidak mau mengampuni nyawamu. Sudah dipastikan kau hanya tinggal mayat. Mo Zidao berdiri dengan wajah penuh emosi. Sial. Lihat saja nanti. Akan aku cari dia sampai ke ujung dunia. Gumam Mo Zidao dengan kepalan tangannya yang erat. Kau benar-benar tidak kapok. Sudahlah. Ayo kita buka segel ini sekarang. Ucap Qing Xiaoli. Baik. Qing Xiaoli mengeluarkan energi spiritual berbentuk kabut biru muda yang dinginnya sampai ke tulang. Jian Ren membuka pedangnya dan menyalurkan energi spiritual ke pedangnya untuk mengeluarkan serangan energi pedang. Mo Zidao juga ikut mengeluarkan energi spiritualnya, di telapak tangannya kini telah penuh dengan ki iblis dengan warna merah pekat. Ribuan jarum es. 9 pedang cahaya. Cakar darah. Qing Xiaoli, Jian Ren dan Mo Zidao menyerang secara bersamaan. Serangan jarum es milik Qing Xiaoli merupakan teknik bela diri tingkat raja dengan serangan mematikan yang bisa membekukan apapun. 9 pedang cahaya milik Jian Ren sangat terang dan tajam, mampu memotong apapun yang menghalanginya. Dan cakar darah milik Mo Zidao memiliki aura membunuh yang luar biasa, dan mampu membuat orang-orang ketakutan hanya dengan melihat serangan tersebut. Semua mata dari kultivator muda yang ada di belakang ketiga tuan muda pilar kekaisaran langsung mengalihkan pandangannya ke arah Qing Xiaoli, Jian Ren, dan Mo Zidao yang sedang berusaha memecahkan segel. Tuan muda Qing Xiaoli sangat hebat. Ribuan jarum es itu pasti bisa membunuh kultivator tingkat Heaven Spirit.
Tuan Muda Jianren juga tidak kalah. 9 pedang cahaya adalah salah satu teknik andalannya, bisa memotong apapun. Bahkan batu yang sangat besar sekalipun. Tapi menurutku, yang paling hebat adalah Tuan Muda Mo Zidao. Walaupun ia kalah dengan Tuan Muda King Xiaoli. Tapi, serangan-serangan yang dikeluarkannya selalu mematikan dan dapat membuat lawan ketakutan. Benar. Jika Tuan Muda Mo Zidao berada di ranah Earth Spirit puncak dalam waktu yang sama dengan King Xiaoli, sudah pasti mereka akan seimbang. Atau mungkin Mo Zidao yang menang. Sudah. Jangan banyak bicara. Apa kalian ingin membuat ketiga Tuan Muda kehilangan konsentrasi? Ya, kau benar. Ketiga serangan dahsyat dari King Xiaoli, Jianren, dan Mo Zidao pun berhasil mengenai segel pintu makam immortal. Duar. Karena tabrakan antara serangan dan pertahanan segel, ledakan yang cukup kuat pun terjadi dan membuat tiga Tuan Muda mundur ke belakang. Di depan makam immortal sekarang telah dipenuhi oleh asap tebal yang menggumpal kemana-mana. Tidak diketahui apakah serangan mereka berhasil menghancurkan segel atau tidak. Tak lama kemudian, asap tebal yang ada di sana menghilang dan hasilnya sudah terlihat. Ternyata, ketiga serangan tadi berhasil menghancurkan segel dan pintu makam telah terbuka. Mereka berhasil, teriak orang-orang. Sementara itu, di bukit dekat dengan makam immortal, Tian Lei telah berdiri tegak di puncaknya. Ia melihat ke arah tiga Tuan Muda pilar kekaisaran dengan senyuman yang terukir di bibirnya. King Xiaoli ini lumayan hebat. Jika aku bertarung dengannya tanpa teknik bela diri, mungkin kami akan seimbang. Gumam Tian Lei. King Xiaoli, Jianren, dan Mo Zidao saling bertatapan dan kemudian mengangguk. Kemudian, ketiga orang itu dengan kecepatan penuh masuk ke dalam pintu makam. Orang-orang yang melihat itu pun saling sorak-menyorak. Ayo kita masuk juga. Ya, jangan sampai pulang tanpa buah tangan. Orang-orang yang telah berkumpul sejak pagi saling berbondong-bondong masuk ke dalam makam immortal. Padang rumput yang tadinya penuh dengan lautan manusia dan bising seperti pasar, telah sepi seperti kuburan. Kemudian, Tian Lei melompat tinggi dari atas bukit. Xiao Bai. Panggil Tian Lei dengan keras. Oh! Suara lolongan serigala yang bersemangat terdengar dari pedalaman hutan di belakang Tian Lei tadi. Dengan cepat, seekor bis serigala putih dengan penampilan yang keren ikut melompat dari bukit dan kemudian menangkap Tian Lei dengan punggungnya. Tian Lei pun berpegangan erat ke leher Xiao Bai. Baiklah. Waktunya menjarah makam. Ucap Tian Lei dengan semangat. Roar. Balas Xiao Bai dengan semangat juga. Di dalam makam immortal, Tian Lei dan Xiao Bai telah melewati beberapa rintangan yang mungkin sulit dilewati oleh para kultivator muda lainnya. Dan kini mereka berada di sebuah lorong yang sepi, tanpa ada jebakan sedikitpun. Xiao Bai, masuk ke pintu ketiga itu. Ujar Tian Lei sambil menunjuk ke arah sebuah pintu batu. Xiao Bai langsung mempercepat larinya dan mendobrak masuk ke dalam ruangan yang dimaksud oleh Tian Lei. Di dalam ruangan tersebut, terdapat ratusan botol pil tingkat Heaven Spirit kualitas tinggi, yang berarti terdapat ribuan pil Heaven Spirit dalam ruangan tersebut. Walaupun itu adalah harta yang berharga bagi orang-orang, termasuk para tuan muda dari pilar kekaisaran. Tapi, bagi Tian Lei itu hanya cemilan biasa, secara ia pernah membuat pil tingkat Sovereign, bahkan tingkat Great Ruler, walaupun bukan kualitas sempurna. Ya walaupun hanya barang biasa. Tapi,
Ini akan berguna untuk meningkatkan kekuatan keluarga Tian. Tian Lei lalu mengibaskan tangannya ke arah botol-botol pil yang ada di depannya untuk memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu Tian Lei mendekati sebuah peti kayu yang besar, seperti peti harta karun. Tian Lei lalu membuka peti kayu itu. Saat dibuka peti kayu itu mengeluarkan cahaya silau dan raut wajahnya menjadi bahagia. Wow! Inti monster. Dan semuanya inti monster tingkat 3 ke atas. Xiao Bai, ini akan berguna untuk meningkatkan kekuatanmu. Ucap Tian Lei dengan semangat. Roar. Baiklah. Simpan. Tian Lei menyimpan peti yang berisi ratusan inti monster tingkat tinggi tersebut. Tian Lei naik ke atas punggung Xiao Bai lagi. Xiao Bai, ayo cari ruang bahan herbal. Pasti ada kebun herbal di sini. Ucap Tian Lei. Roar. Xiao Bai dengan semangat berlari dengan arahan Tian Lei. Dengan kekuatan jiwa milik Tian Lei yang luar biasa kuat, Tian Lei bisa menemukan posisi dari sebuah ruangan yang berisi taman, atau lebih tepatnya kebun bahan herbal tingkat tinggi. Setelah lama mengarahkan Xiao Bai ke tempat yang hendak Tian Lei tuju, mereka berdua pun sampai di sebuah tempat yang dipenuhi tanaman rumput hijau yang sangat luas dan terdapat pohon-pohon layaknya hutan. Tempat ini memiliki sebuah danau kecil dengan sebuah pulau kecil di tengahnya. Di pulau itulah terdapat kebun obat dan bahan obat yang dicari Tian Lei. Xiao Bai, melompatlah. Ucap Tian Lei, Xiao Bai pun langsung berlari dengan cepat dan melompat tinggi ke arah pulau di tengah danau. Tian Lei turun dari punggung Xiao Bai dan langsung menghampiri bahan herbal yang ada di tempat tersebut. Wow! Daun liur naga. Rumput 5 daun. Bunga spirit 5 elemen dan ada elemen apinya juga. Benar-benar beruntung. Mata Tian Lei sekarang berbinar-binar setelah melihat harta yang sebenarnya. Bahan-bahan herbal yang ia sebut tadi adalah bahan herbal untuk membuat pil tingkat 4 ke atas yang sudah lama tidak ia lihat. Tian Lei kemudian memasukkan kebun bahan herbal berharga itu ke dalam cincin penyimpanannya beserta dengan tanah-tanahnya agar ia bisa membudidayakan bahan herbal itu lagi. Setelah memasukkan semua bahan herbal tadi, Tian Lei melirik ke arah bawah pohon yang sangat besar di tengah pulau yang ia pijaki. Tian Lei membuka matanya lebar-lebar dan terukir sebuah senyuman di bibirnya. Jamur Yin dan Yang. Itu adalah bahan herbal yang mengandung energi Yin dan Yang tingkat 5. Benar-benar beruntung. Tian Lei lalu mendekati pohon besar tersebut dan memasukkan jamur Yin dan Yang beserta dengan akar pohon yang ia tempati ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah mendapatkan barang yang ia mau, Tian Lei kemudian duduk bersila di bawah pohon besar yang ada di dekat jamur Yin dan Yang tadi. Tian Lei ingin memanfaatkan energi spiritual yang besar di ruangan tersebut untuk mencapai puncak tingkat Earth Spirit bintang 5, atau bahkan jika beruntung, ia bisa menerobos ke tingkat Earth Spirit bintang 6. Energi spiritual yang sangat melimpah di ruangan tersebut tentu saja berasal dari esensi yang dikeluarkan oleh bahan herbal tingkat tinggi tadi selama bertahun-tahun lamanya. Segel kegelapan tanpa batas. Serap. Tian Lei mengeluarkan segel kegelapan tanpa batas untuk menyerap semua energi spiritual yang ada di tempat tersebut. Segel kegelapan terus berputar seperti pusaran air di laut, atau angin beliung yang menarik semua yang ada di dekatnya. Energi spiritual yang ada di tempat tersebut mulai tersedot ke dalam segel kegelapan tanpa batas dan berpindah ke dalam dantian Tian Lei. 3 hari kemudian, semua energi spiritual yang ada di kebun bahan herbal telah terserap sepenuhnya oleh Tian Lei,
tentu saja dengan segel kegelapan tanpa batas yang luar biasa. Dan energi spiritual yang ada di dalam dantian Tianlei telah meluap-luap untuk naik tingkat. Beberapa saat kemudian, Tianlei membuka matanya lebar-lebar dan melayang di udara. Ia meluapkan semua energi spiritual yang telah bergejolak di dantiannya. Swoosh! Angin berhembus kencang mengelilingi Tianlei yang sedang naik tingkat. Menembus ranah Earth Spirit bintang 6. Setelah Tianlei berhasil menerobos, energi spiritual yang bergejolak di dantiannya telah kembali stabil, dan angin kencang yang mengelilinginya tadi telah kembali normal. Tianlei duduk di akar pohon tempat ia duduk bersila sebelumnya, dan bersandar di pohon yang ada di belakangnya. Sudah berapa hari? Sepertinya aku telah menghabiskan 3 hari untuk naik tingkat. Entah masih ada orang atau tidak di dalam makam ini. Gumam Tianlei lalu melirik ke arah Xiao Bai yang tengah tertidur pulas dan membuatnya tersenyum. Tapi, senyuman yang terukir di bibirnya tiba-tiba berganti menjadi tatapan waspada terhadap suara orang tua yang tiba-tiba muncul. Anak muda, aku sangat tertarik dengan teknik penyerapanmu. Bisa naik tingkat dalam waktu 3 hari, bukanlah hal yang kecil. Ucap suara tersebut. Tianlei lalu berdiri dan berjalan ke sebuah batu kecil dengan sebuah simbol di permukaannya yang ada di bawah pohon tempatnya bersandar, tapi berada di sisi yang lainnya. Aku dari awal memang telah curiga. Kenapa aku merasakan jiwa seseorang di tempat ini saat aku masuk 3 hari yang lalu? Ternyata, jiwa dari pemilik makam ini ada di sini. Ucap Tianlei lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menarik jiwa yang bersembunyi di dalam batu kecil yang memiliki simbol tadi. Wah, hei, anak muda. Apakah kau tidak bisa pelan sedikit? Kau mau membuat jiwaku ini memudar. Teriak jiwa tersebut. Tianlei dengan ekspresi wajah dingin lalu berhenti menarik jiwa orang tua tersebut. Jiwa milik orang tua yang pecah tadi, perlahan mulai menyatu lagi menjadi jiwa yang utuh dengan warna putih agak transparan. Melihat tatapan dingin nan tajam dari mata Tianlei, orang tua itu langsung angkat bicara. Nak, jangan terlalu serius. Aku tadi hanya mau menakut-nakutimu saja, tidak ada niat jahat sama sekali. Ucapnya dengan senyuman di wajahnya, namun hatinya sangat panik, karena takut Tianlei akan menghilangkan jiwanya dengan kekuatan jiwanya. Masih dengan tatapan dingin Tianlei berkata, "Aku tahu. Lagi pula aku sama sekali tidak merasakan aura membunuh darimu. Lalu kenapa kau menarik jiwaku hingga hampir hancur lebur?" Hantu tua bertanya dengan tergesa-gesa. "Han, aku hanya penasaran bagaimana bentuk dari seorang kultivator tingkat immortal di dunia ini. Ternyata biasa saja. Melihat dari rupamu saat ini, kau pasti mencapai ranah immortal saat berusia di atas 70 tahun. Ucap Tianlei dengan santai. Di pelipis hantu tua, sudah terlihat dengan jelas ada seperti urat yang muncul di sana. Biasa saja. Entah kenapa hatiku sakit saat mendengar 2 kata ini. Pikir hantu tua itu sambil menangis dalam hati. Tuan muda. Aku memang mencapai tingkat immortal saat berumur di atas 70 tahun. Tapi tepatnya aku lupa. Lagi pula sudah 100 tahun berlalu. Ucap hantu tua. Baiklah, langsung ke intinya saja. Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau muncul di dekatku? Bukankah seharusnya kau menjaga mayatmu? Tianlei benar-benar malas untuk berbincang, ia harus bergegas mencari harta karun untuk keluarganya. Haha, tuan muda benar-benar orang yang pintar. Sebenarnya,
Aku bisa merasakan potensi yang besar dalam diri Anda. Mungkin suatu saat nanti Anda juga akan mencapai tingkat immortal. Immortal. Kau benar-benar merendahkanku. Dan, bukankah sudah aku bilang, langsung ke intinya saja. Tian Lei langsung memotong perkataan hantu tua karena merasa direndahkan saat mendengar kata-kata, mungkin ia juga akan mencapai tingkat immortal. Hehe, maaf. Baiklah langsung saja. Aku ingin Anda mengambil sebuah permata petir hijau yang diambil oleh lembah iblis 100 tahun yang lalu dariku. Ucap hantu tua langsung pada inti pembicaraan. Permata petir hijau. Itu barang yang sangat berharga jika di Kekaisaran Yan. Tapi, jika aku telah mendapatkan barang itu, apa yang harus aku lakukan? Dan apa yang akan aku dapat? Secara, aku memiliki resiko kehilangan nyawa. Ucap Tian Lei. Aku mengerti maksud dari Tuan Muda. Aku memiliki dua barang yang akan aku berikan pada Anda. Yang pertama adalah inti spiritual, dan yang kedua adalah pedang langit naga hitam, senjata tingkat kaisar kualitas tinggi. Jika Anda berhasil mendapatkan barang tersebut, saya ingin Anda memberikannya pada gedung Qinglong. Apakah Anda ingin menerima? Hantu tua mulai berbicara dengan serius. Tunggu. Kau bilang diambil lembah iblis 100 tahun yang lalu. Dan barang itu juga untuk lembah Qinglong. Apakah kau mati karena ini? Tanya Tian Lei penasaran. Hantu tua tersenyum. Ya, Anda benar. Para iblis itu benar-benar tamak. Sampai-sampai aku harus mati. Ucapnya dengan kepalan tangan yang erat. Tian Lei berpikir dengan serius. Apakah permusuhan mereka juga karena ini? Tuan Muda, bagaimana? Apakah Anda ingin menerima kesepakatan ini? Tanya hantu tua sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Tian Lei. Yah, tidak ada salahnya menerima kesepakatan ini. Aku juga memiliki dendam pada lembah iblis. Apalagi, di sana ada Tian Wei yang memang harus aku bunuh. Dan yang lebih penting adalah inti spiritual bisa aku serap dan aku akan langsung mencapai ranah Heaven Spirit dalam sekali jalan. Monolog Tian Lei. Tian Lei lalu tersenyum dan menjabat tangan hantu tua. Baiklah. Tidak ada salahnya mencoba. Setelah saling sepakat, hantu tua kemudian memberikan inti spiritual berwarna kuning miliknya dan Tian Lei langsung menyimpannya dengan hati-hati ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, hantu tua merapal beberapa mantra. Setelah mantra itu selesai dirapal, tanah di tempat tersebut mulai bergetar, air danau yang tenang mulai bergelombang. Dan dari dalam air danau muncul gelembung-gelembung udara yang naik ke permukaan. Beberapa saat kemudian, getaran di tempat tersebut mulai menghilang dan naiklah sebuah meja batu dari dasar danau ke atas permukaan air. Di atas meja batu tersebut ada sebuah pedang yang amat besar, memiliki warna hitam, dengan tebal 3 jari manusia dewasa, panjang dari gagang sampai ujung pedangnya sekitar 1,5 meter, dan lebar bilah pedangnya sekitar 30 cm dengan corak naga di permukaannya yang lebar. Tian Lei langsung berpikiran bahwa pedang yang ada di atas meja batu itu adalah pedang yang dimaksud oleh hantu tua tadi, pedang langit naga hitam. Tuan Muda, itu adalah pedang langit naga hitam yang aku katakan. Jiwaku akan memudar setelah aku memberikan inti spiritualku pada orang lain. Jadi, mohon tepati janjimu. Aku yakin kau pasti kenal dengan karma. Jiwa hantu tua perlahan-lahan mulai menghilang, dan mungkin tahun ini adalah tahun terakhir makam immortal ini terbuka.
Tian Lei berjalan mendekati meja batu yang muncul dari dasar danau lalu mengambil pedang langit naga hitam dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Xiao Bai. Tian Lei membangunkan Xiao Bai yang masih tidur sedari tadi. Xiao Bai membuka matanya dengan sikap yang menggemaskan. "Roar. Ayo kita ke tempat selanjutnya," ujar Tian Lei. "Roar." Xiao Bai kembali bersemangat. Tian Lei pun menaiki punggung Xiao Bai lagi dan Xiao Bai dengan kecepatan penuh berlari sesuai arahan dari Tian Lei lagi. Di sebuah ruangan makan yang dipenuhi cahaya emas, masih banyak kultivator yang belum menyerah untuk mencari harta karun. Mereka berkumpul di depan sebuah lingkaran segel berwarna emas. Dalam lingkaran segel itu, terdapat 5 artefak tingkat kaisar, baik kualitas rendah, menengah maupun kualitas tinggi, walaupun tidak sebagus pedang langit naga hitam. Di sana juga sudah tampak King Xiaoli, Jian Ren dan Mo Zidao yang berdiri di depan kultivator lainnya. Dan tak lama kemudian, Tian Lei dan Xiao Bai akhirnya sampai di tempat tersebut. Tian Lei hanya duduk diam di atas punggung Xiao Bai di belakang kerumunan. Kemudian Tian Lei mendengar suara dari King Xiaoli yang ada di depan sana. "Tuan-tuan semuanya, tujuan kami masuk ke dalam makam ini adalah untuk mengambil artefak-artefak ini. Ingat perjanjian awal kita. Kalian tidak boleh mengganggu kami. Bahkan jika kalian mengganggu kami, apa yang bisa kalian lakukan? Kami akan bertarung sampai mati di sini," ucap King Xiaoli dengan sikap arogan yang sama seperti tuan-tuan muda keluarga besar pada umumnya. "Apakah kalian ada yang keberatan?" Mo Zidao juga angkat bicara. "Bagaimana kalau aku keberatan? Apakah kalian bertiga ingin melawanku?" ucap Tian Lei dengan keras. Lalu Tian Lei turun dari punggung Xiao Bai dan berjalan masuk ke kerumunan. Sama seperti sikap mereka kepada 3 tuan muda yang ada di depan sana, kultivator-kultivator yang ada di dalam kerumunan tersebut langsung membukakan jalan untuk Tian Lei. Tian Lei tersenyum karena sudah lama ia tidak mendapatkan perhatian layaknya seorang penguasa. Dan Tian Lei berjalan dengan santai di antara kerumunan tersebut. Sementara itu, King Xiaoli, Jian Ren dan Mo Zidao saling bertatapan dan kemudian menatap Tian Lei dengan tatapan tajam. Walaupun tatapan mata dari Mo Zidao tajam seperti elang, namun ia tetap saja takut dengan Tian Lei, terbukti dengan tangannya yang selalu gemetaran. "King Xiaoli," gumam Jian Ren, "kita negosiasikan dahulu. Kalau memang tidak ada jalan lain, maka kita akan bertarung," ujar King Xiaoli memberanikan diri walaupun ia tahu itu akan sangat sulit. Tian Lei tersenyum ke arah mereka bertiga lalu melambaikan tangannya. "Yo, apakah aku boleh bergabung untuk memilih artefak bersama kalian? Tuan muda pilar kekaisaran yang terhormat," ucap Tian Lei. Di saat seperti ini, King Xiaoli tetap mencoba untuk tenang. Senyuman menawan terukir di bibirnya. "Tuan muda, kami sangat merasa terhormat untuk membagi artefak ini dengan Anda," ucapnya. "King Xiaoli," ucap Mo Zidao dengan nada keras. "Diam. Kita sama sekali tidak memiliki ruang untuk menolak. Bahkan kita juga belum tentu bisa membuka segel itu," ucap King Xiaoli dengan pelan seperti sedang berbisik. Mo Zidao menggertakkan giginya karena geram. Jian Ren dan King Xiaoli tetap dengan sikap mereka yang tenang. Membagi. Ya, itu ide yang bagus. Aku akan mengambil zirah sisik naga emas dan tombak sisik naga langit itu. Dan sisanya, kalian bisa membaginya sendiri," ucap Tian Lei. King Xiaoli,
Jian Ren dan Mo Zidao saling bertatapan dengan mata yang terbuka lebar. Episode sebelumnya. Makam Immortal 3. Episode berikutnya. Ulang.